Oke, jadi ini bukan project pengisian air ke dalam botol. Nah, ini simulasinya untuk ukuran botol 1500 ml. Nah, dapat lihat di situ ada tampilan HMI yang bisa kita simulasiin dan adalah kerja alat secara langsung. Nah, tahap pertama kita tekan start dan kita pilih bagian otomatis. Nah, kita pilih 1500 ml, maka dapat lihat respon sistem akan langsung berjalan. Nah, kemudian kita taruh botolnya langsung. Ketika botol sampai di titik, maka proses pengisian akan langsung diselesai. Nah, dapat dilihat juga di samping itu merupakan proses pada HMI-nya. Kita dapat memonitoring secara langsung HMI-nya. Jadi bagian pengisiannya, botolnya, juga volume yang sedang terisi. Nah, ini prosesnya akan berjalan. Nah, ketika kita memilih proses otomatis, sistem akan berjalan secara full otomatis. Jadi pengguna hanya perlu menginput, tekan start, dan juga pilih jenis kontrol otomatis atau manual, serta jenis. Kalau misalnya jika di otomatis, maka kita memilih volumenya terlebih dahulu di sini. Nah, lihat ketika sudah penuh, maka akan jalan lagi dan untuk botol selanjutnya. Nah, proses loopingnya akan terus berjalan sampai ketika kita sebagai pengguna akan tekan tombol stop nantinya. Nah, dia akan terus berjalan. Kemudian selanjutnya ada untuk ukuran botol 600 ml. Sama tahap selanjutnya kita pilih di otomatis juga, kemudian pilih di 500 ml. Maka pengisi airnya akan menyesuaikan tinggi botol untuk 600 ml nya. Tapi lihat tadi dia berada di atas, maka dia akan turun ke bawah, sesuaikan tingginya, dan melakukan proses pengisiannya sama seperti tadi. Bedanya ini untuk ukuran botol 600 ml, dan tentu saja lebih cepat, dan kita juga masih bisa monitoring secara full seperti tadi untuk di ukuran 1500 ml. Selesai, dia akan lanjut. Kita taruh untuk botol selanjutnya. Berarti tepat di situ ada sensor proximity yang mendeteksi keberadaan si botol. Nah, si botol akan berjalan mengisi proses pengisian sampai 600 ml, maka akan melanjutkannya. Begitu juga proses selanjutnya. Ini botol ketiga, berhenti dan melakukan proses pengisian. Nah, selanjutnya ini ada untuk ukuran botol 330 ml. Sama proses selanjutnya kita juga tinggal pilih untuk ukuran botol 330 ml. Maka sistem akan langsung jalan dan menyesuaikan tinggi botolnya. Nah, dapat dilihat di sini, berhenti, maka sistem langsung pengisiannya. Dan tentu saja sebelum kita mengganti ukuran botol, pengguna harus tekan stop dan juga reset dulu untuk si prosesnya. Jadi sistem akan kembali ke mode standby, dan di situ kita baru bisa memilih lagi pengalihan otomatis, manual, dan untuk otomatis mau ukuran botol berapa. Selanjutnya ini merupakan simulasi untuk ukuran botol manual. Dapat dilihat ketika kita pilih halaman manual, maka kita dapat tampilan seperti di HMI tersebut. Nah, ketika dipilih kita up, maka si pengisi botol akan bergerak ke atas. Begitu juga mungkin ke bawahnya. Jadi kita bisa mengendalikan seluruh sistem secara manual. Ke bawah stop, nah maka dia akan berhenti di mana kita ingin dia berhenti, mau naik atau turun, seperti itu. Kemudian ketika up ditekan, nah kita juga dapat monitoring juga prosesnya, dapat lihat. Oke, ketika di bawah pun ketika sudah maksimal, ketika kita ke atas, nah kita nggak bisa turun ke bawah karena prosesnya itu secara bertahap satu persatu. Nah, itu merupakan hasil implementasi dari diagram keadaannya. Nah, begitu kita tekan conveyor, kita bisa mematikan atau menjalankan. Begitu juga dengan pompa yang lain-lain.
yaitu sesuai dengan conveyor atau program yang sudah kita rancang. Nah, contohnya ini menggunakan botol ukuran 600 ml. Kita menjalankan conveyornya. Maka ketika mendeteksi botol, maka dia akan langsung berhenti juga. Nah, nggak langsung mengisi, tapi kita bisa memilih kita mau isi apa enggak. Nah, pada proses pengisian manual juga kita dapat monitoring volume yang sudah terisi di dalam botol tersebut pada panel kontrolnya. Nah, begitu. Sehingga kita bisa pilih conveyor jalan lagi atau berhenti. Nah, itu tergantung lagi penggunanya, karena itu merupakan proses manualnya. Kemudian ini tampilan langsung dari sistemnya. Nah, ketika pengimplementasiannya, maka dapat lihat bahwa ini merupakan HMI utamanya, merupakan touchscreen dari NB7W. Ketika kita pilih otomatis, dia akan menggerak ke atas. Ini merupakan prosesnya secara langsung. Jadi pengendaliannya bisa kita hubungi ke laptop, komputer, ataupun ke si touchscreen secara langsung. Nah, di sini dapat lihat untuk proses ininya. Kita stop, maka seluruh proses akan berhenti. Nah, secara itu maka ada proses safety-nya juga. Ketika stop, dalam keadaan stop, semua nggak bisa ditekan. Tapi ketika dalam keadaan tertentu, karena dia berjalannya secara step per step di sini, maka safety-nya lebih aman. Ketika manual, conveyor ditekan, akan berjalan, berhenti, bergerak ke atas, berhenti. Nah, gerak ke atas, conveyor gak bisa. Nah, maka dia karena keadaannya tidak memenuhi di situ sesuai dengan programnya. Stop, maka akan berhenti. Kita reset, maka dia akan kembali ke standby. Selain itu, di HMI ini juga kita bisa melakukan konfigurasi secara langsung di sini ke HMI-nya atau volume terisi yang ada dijelaskan di bagian laporan. Nah, di sini kita mengkonfigurasi waktu yang digunakan untuk mengisi botol 1500 ml. Nah, jadi kita bisa melakukan kalibrasi secara langsung di HMI-nya tanpa harus mengotak-atik ke programnya lagi. Nah, lihat ke atas, begitulah selanjutnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan untuk program HMI-nya. Terima kasih.